Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berita seputar Parepare Peduli yang sehari ini menyapa Anda. Bersama saya Ikan Berkasari, saudara pemirsa Anda berada. Ini berita yang pertama. Turnamen bulu tangkis Wali Kota Cup pertama resmi ditutup. HM Top Ampawe mendukung program iPad di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare kembali bagikan raskin dirangkaikan dengan sosialisasi. Baik saudara pemirsa, penyelenggaraan bulu tangkis Wali Kota Cup yang pertama tahun 2015 beberapa hari kemarin, tepatnya Sabtu kemarin, ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Insinyur KH Rudin Kadir LC. Dan berikut rangkuman tim kontributor kami untuk Anda. Penyelenggaraan turnamen bulu tangkis Wali Kota Cup pertama tahun 2015 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Parepare yang ke-55 diikuti berbagai klub yang ada di Kota Parepare dan resmi ditutup oleh Ketua DPRD Parepare, Insinyur Haji Kaharudin Kadir, Sabtu malam 14 Februari 2015 di Gedung Olahraga Mario Pulana. Keluar sebagai pemenang dalam turnamen Wali Kota Cup pertama diraih Persatuan Bulu Tangkis atau PB Cargil. Juara kedua diraih Persatuan Bulu Tangkis Sipakario dan juara ketiga diraih Persatuan Bulu Tangkis Akli Parepare. Para pemenang selain meraih trofi juga diberikan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000 untuk juara pertama, Rp1.000.000 untuk juara kedua, dan Rp750.000 untuk juara ketiga. Ketua PBSI Kota Parepare, Satria Wayang, dalam kesempatan ini menyampaikan harapannya agar para pemenang di samping mendapatkan piala dan menerima hadiah pembinaan, kiranya tetap eksis dalam latihan. Selain itu, Wayang juga mengharapkan di Pekan Olahraga Daerah atau Porda ke-16 di Kabupaten Pindra mendatang, Parepare bisa mendulang kembali emas 3 atau 4 medali melalui cabang olahraga bulu tangkis, melebihi apa yang telah diraih pada Pekan Olahraga Daerah di Bantaeng yang lalu. Untuk target Pindra Porda yang akan datang, minimal kita bisa mempertahankan raihan emas yang pernah kita capai di Bantaeng, tetapi akan lebih baik ketika kita dari 2 kita akan usahakan untuk menjadi 3 bahkan 4. Motivasi kami selaku Ketua PBSI tentunya mengharapkan jangan hanya event yang diadakan oleh PBSI, tapi mudah-mudahan sponsor berikutnya akan terus memperhatikan dan mendukung PBSI untuk melaksanakan event selanjutnya. Yang lebih penting lagi, karena rencananya nanti pada bulan Mei itu manajer Sipakario akan mengadakan event kejuaraan yang mudah-mudahan seada kaparan. Wayang juga menambahkan turnamen bulu tangkis ini diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit pemain lokal yang bisa diandalkan nantinya. Berita selanjutnya, saudara, program proyek Coastal Community Development Project International Center for Agricultural Development atau CCDP ICEF yang kembali bekerjasama dengan pemerintah Kota Parepare tahun 2015 ini. Yang diharapkan kerjasama tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Kota Parepare, khususnya yang berdomisili di pesisir pantai, yang nantinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Parepare. Pada informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda.
Program Prayak Kastel Community Development Project International Fund for Agricultural Development dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang difasilitasi oleh Dinas PKPK Kota Parepare mendapat dukungan dari Wali Kota Parepare HM Topampawe. Menurut Topampawe saat ditemui di ruang kerja beberapa waktu lalu mengatakan, Parepare berada pada pesisir pantai, tentunya tidak memiliki sedikit kepala keluarga yang bergantung kepada kehidupannya dengan hasil laut seperti pembuatan ikan abon. Dengan adanya program kerjasama ini, masyarakat atau pemerintah kota Parepare telah merasakan manfaatnya 2 tahun berturut-turut. Tentu pemerintah kota dalam hal ini tidak dapat berperan sendiri dalam melahirkan dan mewujudkan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Butuh dukungan dari kementerian dengan kerjasama AIFAD. Menurut Topampawe, Parepare adalah kota sedang yang berpendudukan kurang lebih dari 139.000 jiwa, terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan yang ada. Beberapa di antaranya berada di pesisir pantai, seperti Kelurahan Lumpue, Kelurahan Malusetasi, Kelurahan Watan Soreang, dan Kelurahan Lakesi, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah kota Parepare pun berharap program ini dapat berkelanjutan. Kota Parepare adalah kota sedang yang ada di Republik ini, berpenduduk 130.000 jiwa, dan bisa dikatakan cukup banyak masyarakat pesisir pantai yang bernaung di wilayah kota Parepare ini. Parepare terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan. Kelurahan-kelurahan yang mencakup dari pesisir pantai itu mulai dari Kelurahan Lumpue, Kelurahan Malusetasi, Kelurahan Watan Soreang, dan Kelurahan Lakesi, semuanya berada di pesisir pantai. Mereka hidup dari penghasilan kehidupan laut. Alhamdulillah dengan program IFAD dengan kerjasama dengan kementerian terasa sekali peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota tentu berharap bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Karena apabila program ini berkelanjutan antara kementerian dengan IFAD, percayalah kesejahteraan itu akan tercapai. Terima kasih, selamat buat kementerian dan IFAD. Olehnya itu, Wali Kota berharap agar program yang telah dicanangkan ini berlangsung sebagaimana mestinya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di pesisir pantai agar hidup lebih nyaman lagi. Beralih ke informasi lain, saudara, pemerintah kota Parepare kembali membagikan raskin bagi masyarakat kota Parepare. Di mana kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi raskin 2015. Dan berikut informasi selengkapnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sekitar 4.965 rumah tangga sasaran atau RTS warga kategori tidak mampu di 22 kelurahan sekota Parepare tahun ini kembali menerima beras miskin atau raskin dari pemerintah kota Parepare. Penyerahan secara simbolis diserahkan langsung Wali Kota Parepare HM Topampawe kepada perwakilan RTS dari 4 kecamatan yang berbeda di ruang kantor Wali Kota Parepare 9 Februari yang lalu. Dihadiri Kepala Subdivisi Regional Bulog Wilayah 2 Parepare, Erwin Tora. Kegiatan ini dirangkaikan kegiatan sosialisasi Raskin 2015 yang digelar pemerintah kota Parepare. Selain jajaran pemerintah kota Parepare, acara ini juga dihadiri para ketua RT, RW, dan pengelola Raskin dari kecamatan di kota Parepare. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Insinyur Laeteng mengatakan, total Raskin untuk Parepare tahun ini sebanyak 74.475 kg. Setiap kecamatan dan kelurahan berbeda jumlah raskin yang diterima, tergantung beberapa warga yang kurang mampu di kecamatan tersebut. Setiap RTS mendapatkan 15 kg per bulan dengan harga Rp1.600 per kilogram. Wali Kota Topampawe mengatakan, program raskin pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Topan mengingatkan agar penyaluran raskin berjalan lancar. Ia berharap berbagai persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya, seperti tidak tepatnya RTS penerima raskin tahun ini, tidak lagi terjadi. Tidak sedikit lurah masih bertahan beras-beras raskin. Alasannya klasik, belum ada yang datang, warga yang berhak datang Pak Menteri pada duit.
Itu alasan klasik. Padahal kalau fungsi pelayanan berjalan, lurah harus proaktif. Minimal ada progres kunjungan dari lurah ke jajarannya, mengecek bahwa memang haknya dari fulan belum dia ambil, memang belum ada duitnya. Ini kalau belum ada duitnya sangat memprihatinkan, tetapi tidak masuk akal juga, karena biar bagaimana pasti dia butuh beras. Adapun total dana tunjangan yang disiapkan pemerintah Kota Parepare untuk program Raskin tahun ini sebesar 250 juta rupiah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, informasi tadi mengenai hari jumpa kita dalam berita seputar para pendengar edisi hari ini. Dapatkan beragam informasi terkini lainnya dalam berita seputar para pendengar edisi berikutnya. Dan mewakili teman-teman kru yang bertugas, saya Ika Berdetasari mengakhiri jumpa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi dengan kesempatan dan selamat beraktivitas.